A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Bella Hidayatul Jabar, Ekonomi Islam 1A. Biasa dipanggil Kang Abel. Dan saat ini saya akan membawa menjelaskan sekemampuan saya untuk menjelaskan tafsir bab halal, ya, dimana bab halal ini ada 3 dalil, ya, 3 ayat dalam Quran yang mendasari atau melandasi bagaimana kita harus mengkonsumsi makanan ataupun harta yang halal dan juga baik, ya. Dan kita akan bahas sedikit saja dari mulai ayat yang pertama, yaitu ayat yang pertama dalam surat An-Nahl ayat 114 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu mimma rajaqakumullahu halalan thayyiban waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun, ya, yang artinya kurang lebih dan maka makanlah rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bersyukurlah atas nikmat dari Allah yang dimana kamu hanya kepadanya menyembah. Nah, jadi ayat yang pertama ini seperti artinya yang dimana kita harus memakan, jadi perintah dari Allah, makanlah sebagian rezeki dari Allah, ya, yang halal dan thayyib, dan kita harus bersyukur, ya, dan setelah bersyukur, ya, kita juga memastikan hanya kepada Allah lah kita menyembah. Jadi ada tauhidnya, ya, kalimat tauhidnya dari makanan halal dan thayyib ini kita pilih-pilih, ya, dari sumbernya, dari cara mendapatkannya, ya, bukan hanya halal tapi thayyib juga bagi kita. Artinya kita harus memfilter lagi apa yang masuk ke dalam badan kita, anak kita, istri kita, untuk agar kita, dan jangan lupa agar kita selalu bersyukur. Nah, nanti ada lagi terusannya, kalau kita bersyukur insya Allah nikmatnya akan ditambah terus. Nah, jadi mau banyak mau sedikit, ya, yang penting adalah halal dan thayyib dan bersyukur, ya, dan selalu menyembah kepada Allah. Itu ayat pertama. Nah, ayat keduanya itu dari surat Al-Anfal ayat 69 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Nah, jadi kalau yang ayat kedua ini maka makanlah sebagian dari harta rampasan perang yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu terjemahannya. Nah, jadi kalau yang kedua ini ayat diturunkan setelah perang Badar, ya, dimana kondisinya waktu perang mungkin pasukannya sudah lapar, ya, tapi Allah turunkan ayat ini untuk tadi, ya, perintah untuk tetap menjaga kalau mau dimakan, ya, dikonsumsi atau dipakai, maka dari harta rampasan perang ini harus halal dan thayyib. Jadi harus disesuaikan lagi mana yang halal, mana yang thayyib. Dan juga sebagian, gitu, ya, jangan semuanya dikonsumsi, gitu, ya. Nah, ini harus ada manajemen, berarti harus memanage, memilah-milih mana sebagian ini mana aja, karena bisa jadi ini untuk bekal kepulangan atau peperangan berikutnya, gitu, ya. Nah, jadi karena ini juga amanah dari Allah, nah jadi agar jangan boros, agar jangan mubazir,
Jadi ada poin-poinnya juga sebagian ya. Jadi sebagian lagi harus dikelola sebaik mungkin gitu ya dari harta yang kita dapatkan. Ya, jadi jangan sampai mubazir atau menyia-nyiakan setelah kita filter yang halal dan thayyib. Lalu yang ketiga itu dari surat Al-Maidah ayat 88 ya, yang bunyinya hampir sama kayak yang pertama, yaitu wa kullu mimma rojaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullallahu allazi antum bihi mu'minun. Nah, jadi terjemahannya hampir sama ya, dan makanlah rezeki yang telah Allah berikan, yang halal lagi baik, dan bertakwalah kamu, yang dimana kamu beriman kepadanya. Jadi kita harus bertakwa lagi. Jadi urusannya saat kita mengkonsumsi atau mendapatkan harta atau makanan halal dan thayyib, yaitu harus bersyukur dan harus semakin bertakwa gitu ya. Jadi kaitannya makanan halal ya, makanan thayyib, harta halal, harta thayyib itu insya Allah membuat kita lebih bertakwa. Makanya sekarang banyak fenomena istri, anak, pasangan ya, keturunan durhaka ya, bisa jadi harta yang kita dapatkan, makanan yang kita berikan tidak halal dan tidak thayyib, atau bahkan haram ya. Apalagi di zaman sekarang kita tidak sabar dalam mendapatkan harta itu, bisa jadi tercampur ya, yang subhat, yang goror, yang haram, nauzubillah ya. Maka kita harus didasari dan dilandasi dengan ilmu ini ya, ilmu yang Allah beri untuk selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Harus selalu bersyukur, harus menjadikan diri kita lebih bertakwa kepada Allah ya, entah dari sumbernya maupun cara mendapatkannya, yang bermanfaat, yang thayyib bagi jiwa dan raga. Karena ada juga makanan-makanan yang halal tapi sebenarnya tidak baik, tidak cocok nih buat kita ya, tidak ada gizinya, tidak ada nutrisinya, yang malah jadi menimbun penyakit ya zaman sekarang sangat banyak. Maka kita perlu keilmuan bukan hanya halal tapi juga thayyib ya, secara zatnya, secara kandungannya ya, secara efeknya ya, yang bermanfaat baik untuk jiwa kita, tubuh kita gitu. Nah, jadi sekian yang bisa saya jelaskan ya, sekemampuan saya untuk bab halal dengan landasan 3 ayat tersebut ya. Semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, itu pasti datangnya dari saya pribadi. Jika ada yang menginspirasi dan bermanfaat, itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.